Di video kali ini, gue pengen bahas 7 kebohongan uang yang bikin lu miskin. Karena uang itu adalah mindset. Jadi, apapun yang ada di pikiran lu, itu yang bikin uang lu berapa. Dan ini gue akan bahas virus-virus yang bisa disebarkan oleh orang-orang miskin. Kebohongan pertama yang disebarkan oleh orang miskin adalah uang itu jahat dan orang kaya itu egois. Ini adalah ajaran sesat. Ya, karena uang itu adalah netral. Ini banyak banget virus disebarkan oleh orang-orang miskin, keluarga orang miskin, orang tua orang miskin, dan teman-teman orang miskin. Mereka bilang bahwa uang itu jahat. Lihat yang punya rumah bagus itu pasti adalah orang jahat. Dia pasti penjahat, dia pasti melakukan sesuatu tindak kriminal untuk mendapatkan uangnya. Lihatlah artis itu, dia bisa kaya ya, dia 30 tahun ngartis, dia pasti cuci uang. Uang itu netral. Uang adalah kaca pembesar. Apakah kalian nggak pernah melihat ketika truk jatuh ya, bawa makanan, bawa telur, bawa apapun itu, ujung-ujungnya apa? Dijarah oleh orang miskin. Apakah ada orang yang punya uang banyak lalu jadi jahat? Ada. Ada yang punya uang banyak lalu jadi berbagi seperti Warren Buffett dan membagikan 99,9% kekayaannya? Banyak juga. Orang yang bikin IKEA juga membagikan uangnya. Uang itu seperti api, bisa dipakai untuk memasak makanan dan bisa dipakai juga untuk membakar rumah. Jadi uang itu netral, jangan berpikir bahwa uang itu jahat. Satu-satunya yang ngasilin uang itu adalah hal jahat, cuci uang, korupsi, dan lain-lain. Itu adalah virus yang disebarkan oleh orang miskin. Semua itu selalu tergantung ke siapa yang memegangnya. Karena gue percaya kalau kalian pengen uang datang ke hidup kalian, kalian harus paham ya cara kerja uang dan kebenarannya tentang uang. Jadi jangan punya mindset bahwa uang itu adalah jahat dan orang kaya itu semuanya egois. Jawabannya enggak. Orang miskin juga banyak yang egois, banyak yang suka jarah orang lain. Malah kebanyakan kriminalitas di dunia ini dilakukan oleh orang miskin, bukan orang kaya. Yang kedua, kebohongan yang banyak gue dengar adalah kerja keras sama dengan kekayaan. Banyak sekali orang yang gue tahu kerja sangat keras tapi nggak pernah kaya-kaya. Kerja keras itu adalah sesuatu hal yang mulia dan itu adalah awal dari kekayaan. Ya gue bilangnya awal dari kekayaan, tapi bukan sama dengan. Bukan lu kerja keras pasti lu menjadi kaya, itu tidak. Dunia ini tidak bekerja dengan adil. Ada orang yang bekerja keras seumur hidupnya dari pagi sampai malam dan dia juga tidak kaya. Apalagi orang yang tidak bekerja keras sudah pasti tidak kaya. Yang bikin kaya itu bukan kerja keras, tapi kerja benar, ya, kerja dengan hikmat di ladang yang tepat, di waktu yang tepat juga. Kadang dunia ini tuh bukan seberapa keras lu mendayung, tapi lu mendayung dengan kapal apa. Ada beberapa industri di dunia ini di bawah matahari ini yang bikin lebih banyak orang kaya dibanding industri yang lain. Itu adalah fakta yang terjadi. Kalian semua yang di sini itu harus belajar melihat peluang yang biasanya orang lain nggak bisa lihat. Apakah lu bisa jadi orang kaya dengan jualan nasi goreng bekerja keras dari pagi sampai malam? Jawabannya bisa. Mungkin lu nabung untuk bikin gerobak kedua, gerobak ke-10, gerobak ke-20. Lalu bikin cabang rumah makan pertama, lalu rumah makan ke-20. Bisa nggak bikin ratusan juta per bulan? Bisa. Tapi apakah itu kaya raya? Tidak. Kerja keras bisa. Ya, bawa lu sampai kaya, tapi untuk kaya raya tidak bisa. Dibutuhkan industri dan pilihan industri yang tepat. Apakah bisa kaya dengan lu membuat suatu software yang membantu customer service semua perusahaan di dunia dengan artificial intelligence supaya mereka bisa pangkas nih 100 customer service-nya diganti AI yang buatan lu, AI agent yang buatan lu, lalu bisa balas semua CS-nya. Contohnya perusahaan seperti Traveloka, CS-nya itu semua pakai perusahaan punya lu. Contohnya seperti perusahaan yang gua punya, semua CS-nya itu pakai software lu. Itu jauh akan lu lebih kaya dibanding lu jual nasi goreng sampai 20 cabang atau 30 cabang. Jadi jawabannya adalah pilihan industrinya. Ada industri seperti finance and investment yang bikin orang tuh banyak sekali yang kaya. Karena investasi itu adalah ujungnya. Banyak yang nanya kenapa gue adalah seorang investor. Awalnya memang gue pedagang dulu ya. Level 1 pedagang, level 2 itu pengusaha, level ketiga baru investor. Semua pengusaha paling kaya di dunia itu ujung-ujungnya jadi investor. Ya, semua orang seperti Bill Gates ujung-ujungnya bikin Cascade Investments. Orang-orang seperti Jeff Bezos ujung-ujungnya bikin Bezos Expeditions. Semua yang usahanya besar sekali, Amancio Ortega, Sergey Brin, semuanya punya yang namanya family office mereka sendiri, even Michael Dell. Jadi kalau orang udah jadi pengusaha level paling tinggi, mereka jadi seorang investor. Mereka bikin family office, mereka harus manage hartanya yang banyak sekali ini. Jadi jawabannya kerja keras itu tidak sama dengan kaya, tapi kerja tepat di waktu yang tepat, di industri yang tepat itu yang bisa bikin kaya. Yang ketiga, yang penting bisa nabung, nanti juga kaya. Menabung itu akan bikin lu jadi kehidupan yang stabil, bukan menjadi kaya. Gue kenal banyak temen yang quote on quote kita bilang cukup ya hidupnya, tapi hatinya justru penuh kecemasan. Yang dia lakukan hanya nabung, nabung, menabung, dan menabung. Tapi dia tidak pernah punya bantalan di hidupnya, bantalan investasi.
Cukup itu dibangun di atas ketakutan, bukan kebebasan. Jadi orang yang cuma nabung tuh akan dapatnya cuman ketakutan, bukan kebebasan. Orang yang berinvestasi itu akan mendapatkan kebebasan. Dia, ya, gue bilang di sini, siapa mereka yang bisa membuat uang di saat mereka tidur, itu akan mendapatkan yang namanya kebebasan. Tapi menabung tuh cuma akan sampai cukup. Lu mau pengusaha, lu punya restoran besar, lu cuma menabung, itu akan cuma ujungnya cukup. Karena restoran yang lu punya, lu nggak tahu dalam 5 sampai 10 tahun lagi akan bangkrut atau tidak. Sedangkan seorang investor yang bijak, dia akan pakai uangnya untuk digandakan di saat dia masih tidur. Kaya itu bukan sekedar hanya punya angka, tapi punya pilihan. Pilihan itu datang dari lu justru menggali dari cuman ibaratnya rasa aman. Lu cari resiko yang lebih. Karena berinvestasi, di saat lu decide, oke, gue mau menginvestasikan 100 juta uang gue. Itu ada resiko yang lu ambil. Dengan lu berinvestasi, let's say di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan yang terbuka. Itu ada resiko, ya. Resiko kerugian yang lu bisa ambil. Sedangkan orang cuma main aman, aman, dan aman. Dia cuma nabung di bank, nabung di deposito, aman, 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 aman. Uangnya ini akan cuman dia seumur hidup akan jadi cemas. Uangnya cukup nggak? Uangnya cukup nggak? Sedangkan orang yang mengambil resiko lebih, itu yang berinvestasi, yang akan selamat. Karena jebakan dunia ini itu, orang yang nggak berani mengambil resiko, orang yang selalu mainnya aman, itu yang selalu berbahaya hidupnya justru. Keempat, mereka berpikir bahwa pendidikan formal adalah segalanya. Ketika mereka selesai kuliah, mereka selesai S1, mereka stop belajar tentang dunia. Banyak yang lo lihat S1 itu ujung-ujungnya tukang jualan gorengan, S1 ujung-ujungnya cuma jadi ojol. Kenapa? Karena mereka stop belajar ketika mereka sudah lulus. Mereka anggap dunia ini berhenti. Pendidikan formal segalanya, oke, gue udah lulus, gue berhenti belajar. Jalur itu dibuat sama orang tua kita, ya, itu dunia lama yang sudah tidak ada lagi. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, ya, gaji yang stagnan, itu lu akan cepat untuk mati di hidup ini. Kalau lu cuma ikut arus, lu akan tenggelam. Lu harus upgrade skill lu. Lu harus up to date dengan semua teknologi terbaru yang terjadi di dunia ini. Belajarlah menanam skill baru sebelum lapar itu datang. Kebanyakan orang itu baru belajar ketika sudah harganya terlalu mahal untuk berubah. Jadi jangan menjadi orang yang stagnan. Dan pendidikan formal bukan segalanya. Gue bukan orang yang punya pendidikan formal. Tapi sejak gue usia 15 tahun, gue udah fokus untuk belajar apa itu investasi. Gue udah belajar terjun ke capital market. Gue melihat perusahaan itu secara detail. Arus kas tuh gue lihat seperti darahnya. Neraca itu gue lihat sebagai detak jantung perusahaan. Gue udah habisin kurang lebih hampir 100 buku sebelum gue umur 18 tahun. Intelligent Investor, Security Analysis, buku yang tebal-tebal, ribuan halamannya, sudah gue habisin. Gue jadi terobsesi dengan pasar modal. Dan apakah akhirnya gue mengambil pendidikan formal? Jawabannya tidak. Gue bukan anak yang tidak kuliah. Tapi gue punya pengetahuan extensive knowledge. Lu bisa sandingkan dengan orang-orang yang kuliah ekonomi, kuliah keuangan. Gue rasa ilmu gue gak kalah jauh. Kelima, ini yang bikin banyak anak muda jatuh. Kebohongan tentang uang yang parah di negara ini menurut gue adalah rumah adalah alat investasi. Ini keliru dan ini salah besar. Akhirnya ke ujung-ujungnya orang yang seperti ini mereka itu terjerat riba. Kenyataannya yang kita lihat rumah itu bukan perlombaan kok. Bukan berarti tetangga lu punya rumah lu cuman ngontrak dia lebih keren dari lu. Enggak. Neracanya dia mungkin minus. Kalau lu lihat manusia itu ada neracanya, ada aset, ada liabilitasnya. Aset cuma berapa, liabilitasnya besar itu rumahnya bank. Lu ngontrak ke rumahnya orang, dia ngontrak ke rumahnya bank. Ketika dia nggak bisa bayar, rumahnya dia disita. Lu masih bisa pindah kontrakan ke tempat yang lain. Dia hilang. Semua income yang dia buang setiap bulan itu hilang ketika dia nggak bisa bayar. Ketika satu PHK dia nggak punya dana darurat, dia selesai hidupnya, lu enggak. Jadi jangan lihat karena dia itu nyicil, dia punya rumahnya kira-kira punya dia lebih keren, enggak. Ingat, cicilan 25 tahun itu bukan kemajuan, tapi itu adalah rantai yang mengikat leher lu seumur hidup. Aset yang benar adalah aset yang menghasilkan, bukan yang lu bayarin asetnya terus. Itu bukan aset, itu liabilitas. Orang bilang, tapi kan itu properti. Properti itu akan jadi aset ketika capital gain-nya naik dan lu mendapatkan biaya sewa. Ini baru disebut lu digabungkan ini dua jadi IRR, Internal Rate of Return dari sebuah properti. Tapi kalau capital gain-nya nggak pasti, rumahnya biasa-biasa aja, lu nyicil jadi liabilitas di neraca lu, dan ya lu gimana cara sewain orang lu tinggal di sana? Ini bukanlah sebuah aset. Hutang adalah beban untuk satu orang dan aset untuk orang yang lain. Ya, ketika lu ambil KPR itu adalah aset. Ya, itu adalah obligasi dari bank. Rumah itu hanyalah tempat pulang, ya, bukan lambang untuk pamer. Keenam, main aman adalah pilihan paling benar. Ini ada hubungannya dengan tadi gue bilang menabung. Dunia ini lucu, makin lu main aman, makin lu miskin. Makin lu main aman, makin sulit hidup lu. Hoki itu datang ke mereka yang berani, selalu. Saking takutnya kamu sama investasi, lu simpen semua uangnya ya di bawah bantal. Lu nggak berani berinvestasi di kripto, lu nggak berani berinvestasi di saham, lu nggak berani berinvestasi di bonds. Lu takut ya, lu takut belajar hal baru, lu takut belajar teknologi baru. Lu cuman simpen semua uangnya di celengan ayam lu. Main aman itu bikin lu tua tanpa hasil. Nggak ada orang besar yang hidup di dunia ini tuh main aman. Alexander the Great itu nggak pernah main aman. Warren Buffett itu nggak pernah main aman. Julius Caesar tuh nggak pernah main aman. Napoleon Bonaparte pun nggak pernah main aman. Tidak ada yang main aman dan di dunia ini jadi manusia yang diingat. Lu harus ingat ya,
Di semua di dunia ini, pertumbuhan tuh selalu butuh resiko. Lu mau bisa naik skateboard, lu harus berani untuk jatuh. Kalau lu nggak berani untuk jatuh, nggak berani untuk patah tulang, ya lu nggak akan jadi pemain skateboard yang handal. Lu nggak berani tabrak-tabrak orang pas main basket, lu nggak akan menjadi pemain basket yang handal. Di hidup ini mereka nggak pernah reward siapa yang main paling aman tuh enggak. Ketika lu punya ide untuk membuat sesuatu, lu decide, oke, lu cuma akan terus jadi karyawan. Dunia ini nggak akan baik untuk orang yang selalu cuma mikir jalan yang paling aman. Dunia ini akan reward siapa yang berani masuk hutannya untuk mencari gitu. Oke, gue itu paling jago di dunia di mana? Dan eksplorasi hal itu. Seperti gue eksplorasi. Oke, gue pengen jadi investor nomor satu di dunia ini. Apa yang harus gue lakukan? Gue telan semuanya. Gue liat industrinya siapa aja. Gue pelajari dari orang-orang terbaik di industrinya. Semua ya, yang Warren Buffett pernah tulis tentang perusahaannya Berkshire dari 1977, gue masih ingat. Itu semuanya gue baca sampai habis. Gue ingat kesulitan apa yang dia lakukan di 2008. Apa yang harus dia korbankan untuk selamatin yang dia punya. Ketika COVID, apa aja yang dia gagal? Oke, dia beli perusahaan-perusahaan airline yang akhirnya gagal. Kesalahan-kesalahan investasi yang dilakukan, gue pelajari satu demi satu. Karena gue pengen jadi the next Warren Buffett. Gue pelajari semua seluk-beluk investasi yang ada di dunia ini. Di stress bond investing, gue pelajari. Gimana caranya perusahaan-perusahaan seperti Elliott Management itu ngambil bondnya perusahaan seperti Argentina, bahkan ditukar sama kapalnya. Karena mereka default dan gak bisa bayar. Semua aset kelas yang ada di dunia ini gue pelajari. Mau itu dari macro investing. Ngeliat, oke, apa yang terjadi di dunia. Dan apa yang kita bisa bet di dunia ini. Oh, kenaikan emas ini korelasinya apa? Oh, kalau suku bunga naik, suku bunga turun ini korelasinya apa? Oh, gimana caranya ngeliat perusahaan? Long short equity itu seperti apa? Kalau gue lihat misalnya Nvidia ini bagus, dan nextnya ada perusahaan yang kira-kira menurut gue kurang bagus, gimana cara hedgingnya seperti apa? Ini semua gue pelajari, dan ini semua ini butuh resiko. Ketika lu mau taruh uang ya, gue udah private equity play. Oke, ini perusahaan bikin segini uangnya. Kira-kira cash flow-nya sampai 15 tahun ke bisa segini. Gue diskon arus kas masa depannya ke discount rate-nya. Itu semua gue pelajari dari gue masih sangat kecil. Gue nggak tiba-tiba bisa jadi seperti sekarang. Semua itu butuh proses, dan ini bukan dengan gue main aman, enggak. Gue resikokan uang gue dan banyak sekali gue gagal dalam investasi. Investasi itu bukan game yang lu harus menang 100%. Lu menang 65% di investasi aja lu udah sangat jago. Dan uang lu akan berganda sangat banyak. Ini banyak orang-orang miskin yang keliru. Mereka pikir, oke, dia salah di investasi ini. Oh, gue bangga kalau gue salah di investasi. Karena dengan kesalahan itu gue bisa belajar. Dan hanya butuh 65% kok. Bahkan 55%. Karena lu harus selalu ambil bet yang asimetris. Resiko sekecil mungkin untuk mendapatkan sebesar mungkin. Dan kalau gagal pun ya udah nggak masalah. Dicoba lagi. Banyak yang gue lakukan yang gue gagal. Baik saham, kripto, banyak sekali yang gue gagal. Tapi gue sangat bangga. Dan gue pengen kalian juga lihat prosesnya semuanya. Ketujuh, dan ini menurut gue yang paling bahaya. Berhutanglah untuk mulai suatu bisnis. Ini jelek sekali, minta ampun jelek sekali. Banyak orang-orang daerah mungkin menggadai mereka punya aset macam-macam untuk berbisnis yang tidak pasti. Bunga hutang itu adalah sebuah kepastian, dan bisnis itu adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti lu bisa lakukan untuk berhutang untuk bisnis. Kalian mungkin akan counter gue, tapi perusahaan TBK banyak yang punya hutang, itu mereka aja. Jadi juga perusahaan TBK yang nggak punya hutang. Perusahaan private besar yang kayak TBK nggak punya hutang aja ada. Kalau hutang untuk jangka pendek, hutang vendor segala macam nggak masalah. Gue ngomong hutang jangka panjang, liabilitas jangka panjang. Ini ya, perusahaan yang melakukan ini TBK ketika krisis 98 terjadi. Gue tahu persis karena gue tahu orang-orangnya. Gue kenal dengan Bang Sandi, gue kenal dengan orang-orang pelaku industrinya. Ketika mereka berhutang banyak dan hutangnya dalam valuta asing, ketika itu naik, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi karena mereka berhutang dan hutangnya dalam USD, apa yang terjadi ketika USD-nya naik dan krisis terjadi di dunia? Kebakaran. Ketika ombaknya kena tarik lagi, lu main di pantai nih. Ketika ombaknya kena tarik, lu akan lihat siapa yang berenang telanjang. Lu investasi nih, ya, pakai hutang, tuh ujungnya pasti bencana. Long term capital management, hedge fund terbesar di dunia, 100 PhD yang kerja, pakai hutang, pakai leverage, lu bangkrut. Orang yang main-main spek segala macam, pakai hutang, bangkrut ujung-ujungnya. Jangan pernah berhutang untuk investasi, jangan pernah berhutang untuk berbisnis, itu ajaran sesat. Buat investasi dan berbisnis aja ajaran sesat, apalagi untuk gaya hidup, untuk beli mobil, beli rumah, beli segala macam, udah. Stop gitu. Karena orang yang nggak pernah berhutang kayak gue lebih sulit untuk bangkrut. Gue bukan bilang nggak bisa untuk bangkrut, tapi gue lebih sulit untuk bangkrut karena gue tidak punya hutang. Hidup gue tuh tanpa hutang. Investasi gue semua ke nol, gue masih punya aset. Gue nggak punya hutang. Jadi hindari 7 kebohongan itu, gue yakin hidup lo akan berubah.